Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stefani Reta Regina Damanik, usia saya 19 tahun. Saya berasal dari kota Jakarta Timur, dan saat ini saya adalah mahasiswa aktif dari program studi S1 Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Bahasa Indonesia Milik Kita, Tanggung Jawab Kita, yang menyoroti pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh generasi muda. Bahasa adalah identitas bangsa. Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat pemersatu dalam keberagaman. Dalam era globalisasi yang sangat berhubungan dengan arus informasi dan budaya asing, penggunaan bahasa Indonesia oleh anak muda menjadi isu yang sangat penting. Topik ini saya pilih karena saya melihat adanya pergeseran sikap dan perilaku bahasa di kalangan generasi muda yang perlu kita cermati bersama. Jika kita lihat kondisi saat ini, anak muda Indonesia, khususnya di kota-kota besar, semakin sering mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam komunikasi sehari-hari. Fenomena ini dikenal dengan istilah bahasa gaul. Misalnya dalam percakapan biasa, kita sering mendengar kalimat seperti, "Aku lagi meeting, nanti aku update kamu ya," atau "Gue nggak mood banget hari ini." Di satu sisi, ini mencerminkan kemampuan bilingual anak muda yang tentunya merupakan hal positif. Namun, jika penggunaan bahasa asing lebih dominan dan tidak disertai dengan kesadaran akan struktur bahasa Indonesia yang benar, maka ini bisa menimbulkan masalah dalam jangka panjang. Fenomena negatif yang paling terlihat adalah menurunnya kemampuan anak muda dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak di antara kita yang tidak lagi mengenal kaidah ejaan, struktur kalimat yang tepat, bahkan kehilangan kosakata bahasa Indonesia karena lebih terbiasa menggunakan istilah bahasa asing. Lebih dari itu, banyak anak muda yang merasa malu atau kurang keren jika menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Padahal, justru disitulah letak kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jika kondisi ini dibiarkan, ada beberapa dampak negatif yang akan mungkin terjadi. Yang pertama dalam sisi politik. Rasa nasionalisme dan identitas kebangsaan bisa memudar karena bahasa sebagai simbol negara mulai tergantikan. Yang kedua, jika secara ekonomi, kemampuan kita dalam menyampaikan ide dan berkomunikasi dengan sesama anak bangsa bisa terganggu, terutama di ranah bisnis lokal. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan. Lemahnya kemampuan berbahasa akan menghambat pemahaman pelajaran, terutama dalam menulis karya ilmiah. Yang keempat, secara budaya. Kita bisa kehilangan kekayaan kosakata dan gaya bahasa khas Indonesia yang selama ini menjadi warisan leluhur nenek moyang kita. Namun, jika kita mampu menjaga memelihara bahasa Indonesia, pastinya ada juga potensi dampak positif. Yang pertama, bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, seiring dengan meningkatnya pengaruh Indonesia di panggung global. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan kreatif akan memperkuat budaya literasi, komunikasi, dan kesetaraan akses informasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya dukungan antara pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, pemerintah dapat memperkuat pendidikan bahasa Indonesia sejak dini. Tidak hanya pada aspek kebahasaan saja, tetapi juga kesadaran kebangsaan. Yang kedua, mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam media sosial, film, dan konten digital dengan cara yang menarik dan kekinian.
Yang ketiga, memberikan penghargaan bagi anak muda yang aktif mempromosikan bahasa Indonesia. Sedangkan masyarakat termasuk keluarga dan sekolah harusnya menjadi contoh dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas juga bisa mengadakan lomba penulisan, debat bahasa Indonesia, dan pelatihan bahasa yang kreatif dan menarik. Sebagai duta bahasa Indonesia, saya memiliki program bernama Berbahasa Itu Keren, yaitu gerakan kampanye digital di media sosial untuk mengajak anak muda menggunakan bahasa Indonesia yang baik, kreatif, dan menarik. Program ini mencakup yang pertama, konten edukatif singkat berupa video dan infografik tentang penggunaan bahasa yang benar. Yang kedua, berkolaborasi dengan influencer dan konten kreator untuk menampilkan bahasa Indonesia dalam gaya yang disukai oleh para anak muda. Yang ketiga, kompetisi menulis cerpen, puisi, dan vlog dengan syarat menggunakan bahasa Indonesia yang tepat. Yang keempat, pelatihan daring bahasa Indonesia untuk anak muda yang terbuka untuk pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Saya percaya, jika kita memanfaatkan kekuatan media sosial dan kreativitas anak muda, bahasa Indonesia bisa menjadi identitas yang dibanggakan, bukan ditinggalkan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mari kita jaga, rawat, dan banggakan bahasa Indonesia. Bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol jati diri bangsa yang berbudaya dan beradab. Salam bahasa, bahasa kita, bahasa Indonesia. Mari berkarya, berbahasa, dan berbudaya. Bahasa Indonesia dijunjung, dilestarikan, dibanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.